Geger netizen sindir Sekjen PDIP Hasto setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hasto, tenang aja, tenang, nggak usah takut, tenang, ibu pasti datang, ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Pak Hasto kan sekjennya ibu, ya kan? Tenang, jangan nangis mulu ya, nanti dibelain kok ya, dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi, iya. Jadi Pak Hasto tenang, strong, Pak Hasto strong ya. Nanti nangis lagi. Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Terkait kasus apa, Ci? Terkait kasus Harun Masiku. Jujur gua kaget, terkejut ya. Bukan gara-gara Pak Hasto itu jadi tersangka gitu. Yang gua kaget, kenapa baru sekarang jadi tersangka? Dari kemarin-kemarin ya, KPK ditanya tentang Harun Masiku, kok diem aja? Waktu itu gue dengar-dengar dan gue inget-inget katanya kalau Pak Hasto ini ketangkep gitu ya, jadi tersangka gitu, ada yang mau turun gunung. Siapa ya? Gue lupa. Tapi gue cuma mau bilang jangan lupa bawa bekal. Kalau dilihat-lihat ya, Bu Ketua yang turun gunung. Politik ini ngeri banget loh. Kalau ada kawan sama dengan Anda aman. Kalau Anda lawan sama dengan Anda kiamat. Negara Indonesia ini negara hukum apa negara kawan sih? Gue benar-benar berharap banget sih di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini, semoga Indonesia itu betul-betul menjadi negara hukum dan hukum itu tidak dibayar. Sebetulnya ada perubahan lah. Gue itu percaya tidak ada negara manapun yang sempurna kepemimpinan dan kepemerintahannya. Tapi setidaknya dengan apa yang gue lihat selama 26 tahun gue hidup ya, sejauh yang gue tahu tanpa mengurangi rasa hormat gue, sejauh yang gue tahu selama ini hukum kita itu bisa dibeli dengan sogok menyogok, suap menyuap. Maksud gue pribadi benar itu, setuju. Sempurna, setidaknya jangan bobrok-bobrok amat. Hukum sampai bisa dibeli, sampai bisa dibayar. Di mana keadilan sebuah negara? Di mana keadilan untuk rakyat? Padahal pemimpin-pemimpin negara setuju omonganmu kakak. Oleh rakyat, tapi kok bisa hak-hak rakyat tidak sampai ke tangan rakyat sebagaimana semestinya dan sebagaimana harusnya? Satu persatu mulai diusut di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ini masih belum seberapa loh, baru beberapa bulan loh Bapak Prabowo menjabat. Udah gue mau nyiapin cemilan dulu, gue mau liatin ada orang yang mau turun gunung soalnya. Ciao. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rumah KPK Bapak Hasto, sekjen dari PDIP. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gepeting tahlilan lurnya. Tahlilan. PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya, dibela, dianggap kriminalisasi ini segala macam. Kemarin pas Johnny J Plate ditangkep, kan dia Nasdem tuh ya, dibilang ini nggak ada muatan politik sama sekali. Tapi giliran dia yang kena, dia bilang saya ini terkriminalisasi, saya ini tersakiti, saya ini sengaja jadi korban politik. Pret. Kemarin PPN 12% dia yang bikin, dia yang protes. Sekarang giliran ada nih si Hasto, ini udah jelas sekali. Katanya KPK sampai mau digeruduk gara-gara pengen belain Hasto doang. Harun Masiku aja sampai sekarang nggak tahu di mana, ketangkep. Terus si Hasto ini udah jelas menghilang ya Harun Masiku. Diproses gak ada yang dapat pembelaan hukum. Udahlah PDIP, logowo aja logowo. Wah, ada yang baru nih, si Duta Nangis Indonesia jadi tersangka kasus KPK. Kalian ingat? Aduh. Nangis menjelek-jelekan Bapak Jokowi, dan dulu dia viral dengan tangisannya itu. Bilang bahwa Bapak Jokowi itu biang kerok dari segalanya, dan Bapak Jokowi itu takut kalau misalkan Anies Baswedan jadi presiden. Tapi ternyata sebetulnya dia itu yang takut kalau misalkan Pak Prabowo jadi presiden, karena ya dia bakal terusut, dan sekarang terbukti nih. Dulu Mak Banteng pernah bilang begini, Hasto nggak usah takut, kalau kamu dipanggil saya datang ke Kapolri. Nah, kita lihat aja nih tindakan Mak Banteng seperti apa nih. Ketika Hasto sekarang jadi tersangka KPK, kita lihat aja nih, banteng lagi. Lama-lama banteng turun derajat nih, turun banteng nih. Usai ditetapkan jadi tersangka KPK, foto Hasto hilang dari website resmi PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus suap ex-caleg PDIP Harun Masiku. Menariknya, wajah Hasto tak lagi terpampang dalam susunan struktur DPP di situs resmi PDIP. Pertanda apa ya? Apakah PDIP mulai malu mengakui Hasto sebagai sekjen PDIP? Ya mestinya malu itu. Ya,
Tapi saya kurang percaya sih, masa wajah Hasto dihilangkan di situs resmi PDIP? Dia kan sekjen yang paling dicintai. Coba saya cek dulu ya bentar. Ini saya sudah buka website resmi PDI Perjuangan.id. Loh, benar. Hilang. Wajahnya sudah hilang. Ini seriusan Pak Hasto diginiin? Apa jangan-jangan setelah fotonya hilang, orangnya ikutan hilang? Lapor komandan. Nggak apa-apa kalau ditangkap kalau beneran bersalah lo ya. Tapi yang lucu tuh begini, besaran suap yang dilakukan oleh Harun Masiku itu cuma 1,5 M. Terus peristiwa suapnya itu 5 tahun yang lalu. Komisioner KPU yang disuap oleh Harun Sungguh lama sekali, 5 tahun yang lalu. Tangkap 5 tahun yang lalu. Nah, kalau beneran Hasto itu terlibat pelarian Harun Masiku, kenapa ketangkepnya baru sekarang? Nah itu dia Hasto ketangkep, pertanyaannya itu. Harun Masiku belum ditemukan. Hasto jadi tersangka ketika KPK masih belum bisa menangkap Harun Masiku itu sendiri gitu loh. Nah pertanyaannya, KPK mendapatkan bukti atas keterlibatan Hasto itu dari mana? Padahal Harun Masiku sendirinya belum ditangkap. Oh, Hasto baru Belum ketangkap ketemu. setelah Jokowi benar-benar sudah beroposisi dengan PDIP. Tapi semoga Pak Hasto bukan pemlembong yang kedua ya, yang ditersangkakan hanya Memang aneh ini. dengan mantan penguasa. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Gak ada yang berani, gak berani. Beginilah reaksi dunia ketika Hasto dijadikan tersangka oleh PKK. Asik. Itulah komentar para netizen tentang Sekjen PDIP Pak Hasto menjadi tersangka korupsi. Aduh, kira-kira gimana tanggapan kalian nih? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih.